Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat merasakannya sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam kita hanturkan, kita junjungkan kepada Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang tidak pernah ke Bogor namun namanya tersohor, yang tidak pernah ke Kemang namun namanya selalu dikenal. Di dalam ilmu pengetahuan banyak yang dapat kita petik. Salah satunya adalah ilmu biologi. Manusia membutuhkan energi, manusia membutuhkan tenaga, sehingga manusia merasakan sehat bugar, sehingga manusia disebutkan membutuhkan makanan dan minuman. Karena itulah manusia bisa merasakan sehat sampai saat ini. Tidak hanya itu juga, kita dapat melakukannya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah sesuai dengan masalah apa yang kita hadapi. Walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat yang mulia. Kita kebanyakan tahu kan Asma'ul Husna. Nah, itu dia. Maka fada'u ilallah, maka panggillah Allah sesuai apa yang masalah kita hadapi, masalah apa yang kita terima terhadap pekerjaan, kuliah, teman, keluarga. Maka kita minta pendapat kepada Allah, bukan minta pendapat ke manusia. Kebanyakan dari kita ini meminta pendapat kepada manusia dengan cara update status WhatsApp. Bro, gimana nih? Gini. Update status IG. Nah, seperti itu. Kebanyakan manusia itu tidak berpikir bagaimana kita menyelesaikan dengan secara tuntas. Nah, oleh karena itu dia, dengan secara tuntasnya kita menyelesaikan masalahnya hanya kepada Allah. Karena manusia itu tidak memiliki dua sifat. Yang pertama istikharah, dan yang kedua adalah istiftah. Apa itu istikharah? Istikharah adalah meminta pendapat Allah. Masa kita meminta pendapat manusia? Yang ada hanya kita makin bingung dan tidak paham apa yang disampaikan kepada kita, kecuali kita meminta pendapat kepada Allah. Yang kedua yaitu istiftah. Apa itu istiftah? Meminta pendapat para ulama. Jadi manusia-manusia yang kita anggap saudara, sahabat, teman, belum tentu mempunyai ilmu tersebut. Jadi alangkah baiknya kita tidak meminta pendapat kepada manusia, melainkan kepada Allah dan kepada ulama-ulama besar. Allah itu maha adil, teman-teman, dalam segala halnya. Sebaliknya, manusia adalah mempunyai sifat gegabah. Mereka selalu menghadapi qada Allah dengan rasa kesal, tidak rela, lebih kalau menimpanya itu adalah sesuatu yang pahit, seperti itu.
na'udzubillah min zalik, kita pernah berpikir seperti itu. Nah, sesungguhnya Allah itu tuh dekat, fa inni qarib. Jadi Allah itu akan menjawab panggilan kita, apa yang sesuai kita panggil. Nah, terdapat beberapa kunci dalam menghadapi kekecewaan dan kesedihan. Yang pertama yaitu pastinya dong membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya seseorang dengan membaca Al-Quran yang sedang merasa gelisah, kecewa, resah, akan merasa lebih tenang. Karena itulah pentingnya membaca Al-Quran dan maknanya. Lanjut yang kedua yaitu mendirikan sholat malam. Sholat malam memiliki banyak manfaat banget. Manfaatnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salah satu mendirikan sholat malam itu keutamaannya adalah di malam tersebut kita bermunajat kepada Allah, karena sesungguhnya doanya mustajab itu pada waktu sholat malam. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala besar kepada Allah. Jadi Allah itu mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jangan sampai kita melakukannya seperti gegabah, tidak terima dengan qada Allah, takdir Allah. Nah, oleh karena itu kita disebutkan dalam Al-Ma'idah ayat 9, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah ampunkan dan berlipat pahala yang besar. Lanjut, yang keempat adalah perbanyak puasa. Memperbanyak puasa adalah sangat ampuh untuk mengobati penyakit hati, karena sesungguhnya puasa adalah melatih diri kita, amarah kita, nafsu kita, dan kesabaran kita. Yang kelima, memperbanyak zikir. Karena zikir juga termasuk sangat ampuh untuk mengobati hati yang rapuh. Nah, itu dia teman-teman, kunci dari menghadapi rasa kecewa, rasa sedih kita terhadap manusia. Senang dan duka adalah sunnatullah. Tidak mungkin seorang muslim akan selalu merasakan senang ataupun selalu merasakan kesedihan, karena sesungguhnya kesenangan dan kesedihan itu akan silih berganti sesuai dengan takdir Allah. Maka Allah menciptakan kebahagiaan dan kesedihan agar manusia menyadari nikmatnya kehilangan kebahagiaan tersebut, bagaimana rasanya kehilangan. Nah, sehingga ia patut bersyukur kepada Allah. Dan sempitnya kesedihan diciptakan agar ia tunduk terhadap Allah. Nah, seperti itu teman-teman, agar manusia tidak menyombongkan diri sehingga kita mengadu harap kepada Allah semata. Islam adalah agama yang menginginkan Anda untuk senantiasa bahagia. Oleh karenanya, Islam diturunkan untuk membawa kebahagiaan bagi segenap makhluk. Terdapat dalam surah Toha, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuatmu susah. Artinya,
Islam diturunkan untuk membuatmu bahagia, kawan-kawan. Maka dari itu, betapa indahnya Islam, agama yang mencintai kebahagiaan pada dirimu dan mengenyahkan, menjauhkan dari duka cita di dunia dan di akhirat. Maka usirlah kesedihan dari hatimu, maka jangan biarkan setan memanfaatkannya dan menguasai dirimu, karena setan selalu mengintai setiap gerak-gerik apa yang kita lakukan. Kemudian manusia juga mudah putus asa. Allah menyampaikan kepada kita, Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini kepada kalian akan menyebarluaskan ilmu apa yang saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.